Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gagus Wiswanto, NIM 0574938825. Di video kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan soal dari tugas 2 dasar-dasar keseluruhan. Jawaban untuk pertanyaan pertama, pengertian komunikasi secara umum dan konteks. Secara umum, komunikasi adalah proses pertukaran info, ide, pesan antar dua pihak lewat saluran apa saja. Tujuannya adalah memahami dan mempengaruhi perilaku. Contohnya, ketika seseorang mengirim pesan teks ke teman untuk mengatur temuan, di mana pengirim menyampaikan waktu dan tempat, dan penerima merespon untuk konfirmasi pesan tersebut. Dalam konteks penyuluhan, komunikasi adalah cara penyuluh menyampaikan pengetahuan, skill, dan inovasi pertanian ke petani, supaya produktivitas dan kesejahteraan meningkat. Contohnya, penyuluh memberikan demonstrasi menanam padi organik ke kelompok petani, menjelaskan langkah-langkahnya, dan petani bertanya untuk klarifikasi. Jawaban untuk pertanyaan kedua, apa saja manfaat cyber extension? Manfaat yang pertama, jangkauannya luas, memungkinkan penyuluh menjangkau petani terpencil tanpa batas. Lewat webinar atau video YouTube, inovasi tersebut cepat. Yang kedua, aksesibilitas. Petani dapat mengakses kapan saja lewat aplikasi mobile, belajar mandiri tanpa nunggu tatap muka, interaktif dan personal. Dan manfaat yang keempat adalah hemat biaya dan waktu, karena penyuluhan dapat dilakukan secara virtual lewat email atau medsos. Secara keseluruhan, cyber extension memperkuat penyampaian pesan dengan memanfaatkan teknologi untuk membuat informasi lebih relevan, mudah diakses, dan berkelanjutan. Jawaban untuk pertanyaan ketiga, bagaimana cara mengefektifkan komunikasi? Penyuluh mengefektifkan komunikasi dengan menerapkan prinsip seperti memahami audiens, menggunakan bahasa sederhana, memanfaatkan umpan balik. Cara spesifiknya meliputi pertama, persiapan pesan yang jelas dan relevan, misalnya menggunakan analogi pertanian yang familiar untuk menjelaskan inovasi baru agar pesan mudah dipahami. Kedua, pemilihan saluran yang tepat seperti tatap muka untuk demonstrasi praktis atau digital untuk jangkauan luas. Yang ketiga, mendorong partisipasi aktif, melibatkan sasaran dalam komunikasi atau tanya jawab untuk membangun empati dan kepercayaan. Jawaban untuk pertanyaan 4, pengamatan penyuluhan di perkebunan sawit Banjarpasir Mandoge, Sumatera Utara. Poin yang A, inovasi. Teknik budidaya sawit berkelanjutan memakai pupuk organik limbah perkebunan dan irigasi hemat air. Tujuannya menaikkan produktivitas sawit dan mengurangi erosi tanah. B, tahapan adopsi inovasi yang terjadi pada sasaran. Tahap kesadaran petani mengetahui inovasi penyuluhan awal, tapi belum tertarik karena fokus utama mereka masih pada hasil panen jangka pendek. Ini karena lahan gambut rentan iklim, butuh waktu untuk manfaat jangka panjang sebelum masuk ke tahapan minat. C, faktor yang mempengaruhi kecepatan adopsi inovasi. Yang pertama, faktor sosial. Dukungan kelompok tani atau perusahaan sudah menerapkan inovasi serupa. Yang kedua, faktor ekonomi. Biaya implementasi awal yang tinggi untuk bahan organik dan teknologi irigasi membuat adopsi lambat. Yang ketiga, faktor teknis, meliputi akses penelitian, penyuluhan atau aplikasi digital, dan keterbatasan infrastruktur. Terima kasih telah mendengarkan jawaban saya untuk tugas 2 dasar-dasar penyuluhan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.